Kok saya ngecium bau amis ya? Bau darah gitu? Iya. Kamu ngecium nggak, Angel? Sedikit. Bau anyir. Iya, bau anyir. Bau anyir gitu. Amis ikan atau apa ya? Ari-ari. Ibu bawa ari-ari. Iya. Mana? Hah? Coba lihat. Astaga. Ya, ini yang untuk ke plasenta. Biasanya dicuci dulu nggak sih, Bu? Enggak, saya rendam aja pakai air Direndam. bunga. Berendam pakai air bunga itu baru lahir yang masih. Iya. Boleh saya minta gloves? Bu, itu airnya apa? Air rebusan kemenyan. Rebusan kemenyan. Iya. Diminum Iya. dan dimakan. Iya. Apakah saya boleh gak kamu mengundang makhluk yang saya gambar ke sini dan melakukan ritual di sini? Bisakah? Bisa. Coba. Aman, Roy. Aman harusnya. Itu air kemenyan loh. Itu ada. Saya merasakan energi gaib di sini loh, Bu Sri. Yang makan tuh bukan kamu. Iya. Kayak nenek-nenek ini loh. Cara memanggil nenek ini datang bagaimana? Itu biasanya ada perempuan yang sedang menidurkan bayi, menembangkan lagu untuk tidur bayi. Coba. Tak lela, 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 lecu. Itu karena banyak bayi-bayi yang kebuang, jadi Kamu tembangin. ibunya, ya, Kemudian itu bunga yang 7 rupa itu diapain? biasanya untuk mandi. Biasa untuk mandi. Baik. Saya pengen Ibu Sri mengundang nenek ini untuk datang nih, agar kita bisa tahu sebenarnya motifnya apa sih selalu memakan bayi. Nenek-nenek ini masih belum kayak nenek-nenek Jawa, nenek-nenek yang tradisional banget, yang panjang rambutnya tapi pakai kebaya, pakai itu apa ya, kebaya encim ya namanya. Iya. Bener-bener tapi rambutnya gitu. Apa betul? Ya, Cara kamu panggil sekarang untuk masuk ke dalam diri kamu, Bu Sri. dia tidak mau datang. Kenapa? Serius sih. Dia tidak suka keramaian. Padahal nenek ini udah saya gambarkan ya. Saya khawatir Bu Sri, kita belajar ya. Maksudnya Bu Sri kan udah makin lama makin berusia. Jadi alangkah lebih baiknya dekatnya sama yang di atas aja secara spiritual, berdoa yang pada yang di atas. Kalau misalnya sekarang masih ngelakuin gini-ginian, itu ini loh nggak berasa ntar kamu tiba-tiba sudah harus pergi jauh. Ini kamu masih bawa beban. Saya ngelihat ada ratusan bayi yang sudah hilang secara tiba-tiba dari tubuh seseorang wanita dengan ajian-ajian pamungkasnya Ibu Sri. Dan saya mendengar ada satu mantra-mantra khusus yang dilakukan Ibu Sri dalam hati. Betul? Ya. Boleh saya dengar mantranya seperti apakah? Itu untuk leluhur. Jadi tidak boleh itu diskusi. Tidak boleh apa? Orang lain tahu. Kan hanya kita-kita. Kalau misalnya Bu Sri datang kemari untuk
solusi, saya harus tahu semua sampai detail. Tapi kalau Ibu Sri datang ke sini hanya untuk sharing cerita, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa juga. Saya akan nurutin sesuai dengan apapun yang kamu mau. Tapi bagi saya tuh sih menyarankan agar Ibu Sri supaya stop hal-hal kayak gini. Ntar kalau ada misalnya pasien baru atau apa, ditolak-tolakin. Dan kemudian Ibu Sri, saya mau apapun yang kamu bisa lakukan yang berhubungan dengan bayi atau panti asuhan, tolong support mereka. Seperti itu. Gitu. Roy. Ya. Perutku sakit banget. Oh iya. Lihat itu ya. Mual. Enggak, kayak ada yang jalan di dalam perut. Itu kenapa, Roy? Apa rasanya? Aku rasanya kayak Nyeri inget-inget. gitu? Enggak. Dulu kan emang aku pernah keguguran kan. Tapi bayinya hilang dalam berapa minggu. Terus aku merasa kayak ada krek apa ya, jalan-jalan gitu. Sakit Iya. banget. Kamu kan mungkin harus fokus juga, takutnya terbawa suasana di sini, jadinya malah keikut. Ini fokus. Kalau nggak kuat, bilang. iya bilang. Kalau nggak kuat bilang, nanti kita Iya. akan istirahat sebentar. Bu Sri, saya masih penasaran dengan nenek ini loh. Sosok yang Ibu lihat cantik sosoknya. Iya, Ada di cantik. sini nggak? Ibu ngerasain gitu nggak? Nggak ada. Waktu Ibu makan tadi, itu kira-kira yang makan Ibu ngerasa Ibu yang makan atau orang lain, makhluk lain yang makan, Bu? Saya biasa aja. Memang ada yang nolong saya, yang bantu saya kalau saya melakukan itu. Ya gitu, intinya Bu Sri itu adalah menjalankan satu praktek gaib kan jabang bayi secara tidak bisa diprediksi seperti apa gitu. Maksudnya itu yang paling simpel kayak gitu. Jadi berdasarkan temen-temennya dia yang nggak kelihatan gitu. Gitu loh yang bisa saya tangkap, betul. Iya. Ya itu dia. Jadi nggak kayak technical apa itu namanya, Cara kuret, medis gitu, ya, bukan itu ya. di kuret, di apa, di ini, di itu. Tapi dia kayak pakai jampi-jampi, entah apapun yang dilakukan pakai mantra, kemudian bayinya keluar. Aduh, Nggak, ya, secara gaib gitu, non medis gitu. saya ngelihat ari-ari itu jadi maksudnya Ini. itu Itu. ari-ari yang bayi itu dalam perut itu kan ngasih makan dari ibunya ke janin ke bayi kan. Itu selama sekian bulan, 9 bulan itu yang nganterin makanan buat bayi-bayi itu Iya, hidup. betul. Dan sekarang itu ibu itu sering makan, dan aku masih ingat gitu waktu anak dan mereka baru lahir, kubur ari-ari mereka itu bapak orang tuanya tuh ngejaganya itu bener-bener Jaga. dijaga banget. Itu penting banget. Tapi dimakan segampang itu. Iya. Kak Roy, Ya, saya boleh tanya nggak? boleh. Bu Sri ketika bayi-bayi itu hilang, pernah nggak terjadi sesuatu dengan ibunya? Ada ibunya yang sakit atau mau ngerang-ngerang kesakitan, atau mereka sehat-sehat aja? Sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja Iya. ya? Nggak memakan korban ibunya? Oh, belum pernah. Belum pernah. Ya. Jadi saya masih ngerasa di dalam tubuh Ibu Sri, nenek-neneknya masih malu nih, nggak mau menunjukkan kepada kita, dan susah untuk memanggilnya. Saya meramalkan bahwa tindakan Ibu Sri ini akan menjadi bencana buat Ibu Sri di kemudian hari kalau tidak stop. Saya lihat ada ganjaran yang setimpal, entah itu hukuman atau entah itu hukuman sosial juga. Semua orang tiba-tiba mengetahui kemudian dibenci oleh masyarakat. Itu yang saya takutkan kepada Ibu Sri. Hukum sosial maksud saya. Kedua, saya ngerasa di sini Ibu Sri terlalu banyak makan gituan. Saya kok takut banget ya
dalam diri kamu ya, pas dikubur nggak menyatu dengan bumi. Ibu Sri itu kekuatannya magis, tapi kayak jadi tanahnya kayak becek gitu pas lagi gali, ambles aja keluar airnya gitu.